Oke, halo teman-teman, kembali lagi di Webcourse Scamlaos. Masih di seri yang sama ya, seperti yang sebelumnya, yaitu Introduce the Database. Ini merupakan materi terakhir ya di seri ini, yaitu mengenai integrasi database dan juga bahasa pemrograman. Kan sebelumnya waktu awal di overview materi kita udah sempat bahas ya. Di materi paling akhir, kita nanti bakalan belajar mengenai integrasi database dengan bahasa pemrograman, yaitu kemudian untuk bahasa pemrogramannya itu yang digunakan adalah Python aja. Seperti itu. Oke. Jadi ini melanjutkan materi-materi yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan udah ada kayak studi kasus buat ngerancang ERD. Kemudian dari studi kasus tersebut kita udah punya sebuah DDL-nya atau Data Definition Language-nya untuk membangun sebuah database. Kemudian kita juga udah pernah belajar nih mengenai query-query. Kayak ada query select, kemudian ada query insert, update, dan juga delete. Nah, di sini kita bakalan nggak implementasikan query yang udah kita pelajari nih di bahasa pemrograman secara langsung. Jadi nanti kita nge-query di dalam bahasa pemrogramannya buat ngedapetin sebuah data atau masukin sebuah data ke dalam sebuah database gitu. Oke, jadi buat studi kasus itu kita bakalan ngebuat CRUD, create, read, update, dan juga delete pada salah satu tabel yang udah em, ada di dalam studi kasus yang pernah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini kita cuman pakai satu tabel aja nih, yaitu tabel event organizer. Kemudian di sini kita bakalan make yang namanya library dari Python. Library itu kayak kode yang udah disediakan eh, atau package yang udah disediakan oleh si Python itu. Jadi kita tinggal pakai aja nih nanti. Nah, di sini kita pakai library Psycho PG2. Itu library buat connect ke database pakai PostgreSQL gitu. Oke, mungkin langsung aja ke langkah-langkahnya. Di sini buat yang pertama, kita bakalan melakukan persiapan dan juga instalasi. Kan sebelumnya teman-teman udah nge-install nih buat Python sama Visual Studio Code-nya ya, waktu di instalasi tools. Jadi kita bakalan make keduanya itu dan juga make satu lagi nih. Kita bakalan make PGAdmin juga buat nge-manage database-nya. Oke, sebelum itu di sini kita bakalan nge-install yang namanya library dulu nih. Oke, mungkin di sini kita buat file baru dulu ya. Cara buatnya itu ada di sebelah kiri atas. Di sini ada gambar new file. Dan kita buat, kita coba namain aja integrasi.py. Kayak gini. Oke, kalau semisal kita udah buat sebuah filenya, kita buka terminal nih. Oh, di sini udah ada terminal di bawah. Kalau teman-teman belum ada terminalnya, kalian bisa buka ini ya, terminal, terus ada new terminal. Oke. Kemudian di sini cara ngeceknya ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman udah punya nih buat Psiko BG2. Cara ngeceknya itu pakai pip kemudian list. Jadi pip ini kayak package manajernya si Python. Jadi dia bertugas download, download package dan lain-lain kayak gitu. Kita enter aja pip list kemudian enter. Nanti bakalan muncul package-package yang ada di Python kita. Kemudian kita cari nih yang namanya Psiko PG2. Psiko PG2. Ada ya. Oh ini, ternyata aku udah punya ya guys, buat Psikopedia 2. Oke, tapi di sini aku bakalan download lagi deh. Nah, cara downloadnya itu kalian tinggal panggil aja. Kayak gini, pip install Psikopedia 2 underscore binary slash garis binary. Kayak gini. Itu tinggal enter aja deh. Nah, habis itu dia bakalan ngedownload kayak gini. Oke, di sini udah sukses, successful ya, teman-teman. Artinya kita udah berhasil buat ngedownload library Psikopedia 2. Nah, buat make sure lagi nih, teman-teman bisa cek lagi ya. Kayak tip list kayak gini. Pastikan Psikopi G2 itu udah ada di sini. Kalau misal belum ada, nanti bakalan error waktu kita mau nge-import library Psikopi G2. Nah, di sini kan udah ada nih Psikopi G2 sama Psikopi G2 binary. Gitu. Oke.
Oke, next di sini. Oke, setelah kita udah selesai nginstall library ya, teman-teman. Di sini buat nextnya kita bakalan ngebuat sebuah database-nya. Tapi kalau teman-teman udah ngikutin DDL sebelumnya, harusnya teman-teman udah punya sebuah database ini ya. Itu bisa pakai database itu atau mungkin teman-teman bisa buat lagi. Oke, jadi teman-teman tinggal copy aja ini query yang udah ada di materi. Kemudian teman-teman ke PG admin ya. Kalau teman-teman belum buka, bisa dibuka PG adminnya. Kemudian nanti tampilan awalnya bakalan seperti ini ya, bakalan kosong kayak gini. Setelah teman-teman masukin password, itu ada servernya teman-teman pencet, breakdown ke bawah. Nanti akan ada yang namanya PostgreSQL 17 atau berapapun versinya kayak gitu. Kemudian dipencet. Kemudian di sini ada yang namanya databases. Jadi ini tempat database teman-teman kayak gitu. Database Postgre teman-teman. Oke, kalau udah kayak gini, teman-teman klik kanan nih di databases, kemudian create database. Nah, di sini teman-teman ngebuat sebuah database baru. Coba kita namain integrasi underscore PY gini deh, biar enak deh. Integrasi underscore PY. Kemudian teman-teman tinggal save aja. Oke, di sini integrasi underscore PY udah kebuat buat database-nya. Kemudian cara buka query tool-nya atau tempat nge-query itu teman-teman bisa klik yang sebelah atas ini ya. Atau bisa pakai Alt Shift key. Kayak gini. Oke, nanti bakalan muncul kayak gini nih, tempat buat nge-query tool. Kalau udah, kita balik lagi nih ke materinya. Nah, di sini kan kita punya beberapa query. Query yang pertama ini DDL-nya atau struktur tabelnya ya, struktur buat tabel event organizer. Kemudian di sini untuk yang di bawah itu adalah DML-nya, insert-nya. Di sini kita buat nambahin value aja di dalam event organizer. Biar nanti waktu kita ngambil datanya itu dia nggak kosongan gitu. Oke, tinggal teman-teman klik aja kalau udah pakai F5 atau bisa klik execute script kayak gini. Nah, nanti bakalan muncul notifikasi kayak gini nih. Insert 03. Jadi kita udah berhasil memasukkan tiga value ke dalam tabel event organizer. Oke, buat make sure kita select dulu nih. Select all from event organizer. Kayak gini, teman-teman blok kayak gini ya. Kalau teman-teman mau ngejalanin yang spesifik, satu komen, itu teman-teman bisa blok query-nya aja. Oke, event organizer nggak ada. Kita di sini eh organizer. Ini typo. Organizer. Oke, udah ada. Jadi di sini udah berhasil ya. Kita udah punya tiga data. Kemudian dari tiga data itu masing-masing untuk atributnya itu udah lengkap. Include sama created add sama updated add. Jadi di sini ada created add sama updated add. Created add ini itu waktu kita ngebuat database, bukan database-nya. Waktu kita masukin value-nya ke dalam database. Jadi dia dibuatnya kapan sih sebenarnya kolom ini kayak gitu. Bukan kolom ini sih, baris ini kayak gitu. Kemudian kalau updated add itu waktu terakhir kali dia di-update. Jadi misal nanti kan kalian bakalan belajar fitur update ya. Nanti ketika namanya berganti atau misal emailnya berganti, value-nya berganti nih di dalam satu baris nih, dia bakalan ke-update nih buat si updated add-nya ini. Gitu. Oke, karena kita udah selesai di sini, kita balik lagi nih ke materi. Oke, next di sini kita udah mulai ngoding nih teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui ya, di sini buat eh, ini nggak cuman di Python aja sih. Ini buat keseluruhan di bahasa pemrograman lain pun. Kalau teman-teman mau melakukan sebuah integrasi ke dalam database, itu pasti ada beberapa value yang harus teman-teman isi. Kayak ada host nih di sini. Hostnya itu biasanya kalau teman-teman di PC ya, PC teman-teman sendiri belum di server.
itu nanti bakalan default, secara default itu localhost. Jadi dia PC teman-teman anggapannya kayak gitu. Kemudian untuk database ini itu adalah nama databasenya. Di sini teman-teman bisa copy aja ya dari materi. Kemudian di sini kita sesuaikan. Di sini kan ada database. Ini kita isi sesuai sama nama database yang udah kita buat. Integrasi underscore py. Kayak gini. Underscore py. Kemudian kalau semisal udah di sini buat user nih. Kalau teman-teman waktu instalasi itu nggak ngeganti sama sekali buat nama usernya, ini bakalan secara default dari PostgreSQL itu ngasihnya Postgres kayak gini. Kemudian nextnya di sini ada password nih. Jadi kan biasanya teman-teman waktu buka pgadmin di awal itu bakalan diminta untuk mengisikan sebuah password. Nah, password ini eh, itu juga berguna buat koneksi ke database kayak gitu. Jadi teman-teman harus menuliskan lagi nih buat passwordnya itu apa di sini. Passwordnya kalau misal punya aku itu ini deh kayak oke. Kemudian yang terakhir di sini port. Kalau teman-teman nggak ngeganti port kayak user tadi itu bakalan secara default itu portnya 5432 seperti itu. Oke, di sini kita udah punya sebuah connection ya. Terus kita lihat lanjut lagi. Oke, di sini selanjutnya kalau kita udah selesai sama koneksi, di sini masuk ke create. Jadi kita belajar create dulu nih, atau nge-insertkan sebuah data. Jadi di sini kita coba kopikan dulu, kemudian kita bahas buat kodenya. Oke, jadi di sini ada sebuah function ya, yang namanya itu create underscore io. Kemudian dia menerima sebuah parameter. Jadi yang ini ya, yang di dalam kurung ini itu namanya parameter. Jadi parameternya itu ada nama, kemudian ada email, ada kontak, kemudian ada is aktif. Is aktif ini dia ada default value-nya kalau semisal di function ini yaitu true. Tapi teman-teman bisa sesuaikan lagi ya. Kalau misal teman-teman pengen bikin ya, sebuah IO yang dia itu nggak langsung aktif, itu teman-teman bisa ganti ke false kayak gitu. Waktu manggil fungsi ini. Kemudian yang pertama nih di sini ada connection. Dia ngedeklarasikan sebuah variabel koneksi. Kemudian dia bakalan manggil sebuah function yang namanya itu get connection. Yang ini ya, yang tadi ya, yang udah kita buat sebelumnya. Ini fungsinya buat nge-return sebuah koneksi dari Pisco PG2. Jadi kita nanti bakalan langsung terkoneksi nih sama database kita secara cepat kayak gitu. Tinggal panggil aja fungsinya gitu. Kemudian di sini ada variabel atau kursor ya teman-teman. Di sini dia nge-akses connection, kemudian dia manggil sebuah function yang ada di connection yaitu adalah kursor kayak gitu. Jadi dia nanti buat nge-select atau mungkin nge-insert atau nge-update dan lain-lain itu kita pakai kursor namanya kalau di sini gitu. Nah, kemudian di sini kita juga ngedeklarasikan variabel now. Jadi now ini dia bakalan ngambil sebuah value waktu hari ini atau hari ini jam ini dan lain-lain. Jadi dia dari sebuah library juga di dalam Python yaitu namanya adalah datetime kayak gitu. Datetime.now. Kemudian nextnya kalau misal udah selesai nih, kita udah sampai kursor. Kemudian nextnya di sini kita bakalan punya sebuah query. Jadi kita ngedeklarasikan sebuah query. Query-nya itu adalah insert into event organizer. Jadi insert ke tabel mana? Tabel event organizer. Kemudian di sini kita diminta untuk masukin kolom apa aja nih yang bakalan kita isi di dalamnya, di dalam event organizer ini. Di sini kita mau nama nama IO, nama underscore IO, kemudian ada email, ada contact person, ada is active, kemudian ada created ad sama updated ad. Nah, kenapa kok ID di sini nggak masuk ya? Karena buat ID itu kan di sini udah auto generate ya. Kita pakai yang namanya tipe data serial di dalam PostgreSQL. Jadi dia ketika ada value masuk dalam satu tabel, dalam satu baris tuh ada baris baru masuk. Nah, itu buat ID-nya itu auto generate. Jadi dia bakalan urut aja nih dari awal sampai ada value baru kayak gitu.
Jadi itu mempermudah juga sih, teman-teman. Jadi kalian nggak perlu yang namanya masukin ID sendiri kayak gitu. Nah, kemudian di sini kalau semisal udah selesai sama kolomnya apa aja yang mau dimasukin kayak gini, terus kita nextnya pakai values. Jadi kita mau ngisikan value-nya apa nih di dalamnya nanti. Nah, di sini ini yang perlu di-highlight ya teman-teman. Jadi di sini ada persen %S. Persen %S itu sebenarnya kayak pengganti gitu ya, teman-teman. Jadi dia itu namanya adalah parameter query. Jadi itu memastikan bahwasanya query kita itu bersih buat value-value-nya. Kan kita value-value-nya ini ngambil dari sini ya, ngambil dari parameter ini. Sebenarnya aku bisa aja nih pakai kayak gini. Kayak aku ngambil nama kayak gini nih. Bentar. Di sini aku kasih F buat kayak format string. Kemudian aku ngambil nama kayak gini. Itu sebenarnya bisa-bisa aja. Cuman kalau semisal ini ya, kasusnya kita buat sebuah web atau aplikasi, itu nanti bakalan rawan yang namanya SQL injection. Jadi kayak si user atau si ada orang nih, dia bisa ngeakses SQL kita, dia bisa kayak nge-bypass dari SQL kita, celah keamanan pada SQL kita. Kalau kita nggak pakai parameter query kayak gini. Kalau misal kita pakai, kita bisa nge-sanitize atau ngebersihin dulu nih minimal, biar nanti nextnya di dalamnya itu dia nggak bakalan error langsung ke query-nya. Kayak gitu. Nah, terus di sini ada returning ID EO. Jadi ketika berhasil memasukkan ke dalam sebuah baris menjadi sebuah baris baru, dia bakalan nge-return atau ngembalikan sebuah ID underscore EO gitu. Oke, di sini ada yang perlu teman-teman highlight juga. Di sini ada blok yang namanya try. Di sini try dia gandengannya ada except. Kalau misal di Python, kalau misal di bahasa pemrograman lain biasanya itu try catch, catch, kemudian ada finally. Jadi blok try ini di sini dia bagian kode yang pengen kita uji nih. Kita mau ngelihat nih di dalam kode ini bakalan ada error apa enggak kayak gitu. Nah, kemudian kalau semisal ada error, dia bakalan masuk ke dalam except. Jadi dia bakalan ngejalanin kode yang ada di exception kalau misal ada error. Kemudian kalau finally dia itu eh, waktu akhirannya kode. Jadi misal kita udah selesai nih di blok try dan gak ada error, jadi exam gak dijalanin, maka dia nanti masuk ke finally. Begitupun kalau misal ada error nih, di try ini ada error nih, dia masuk ke exception. Kemudian exception ini udah selesai nih buat dijalanin, dia bakalan masuk ke dalam finally kayak gitu. Jadi dia paling akhir untuk finally ini. Oke, di sini dimasuk ke try-nya dulu deh. Di sini buat nge-execute sebuah query atau ngejalanin sebuah query dalam database kita, kita di sini pakai cursor.execute. Jadi fungsi execute itu untuk ngejalanin query kita. Kemudian dia menerima beberapa parameter. Itu yang pertama ada query. Query ini query yang udah kita buat barusan ya. Query yang udah kita buat. Kemudian kalau kita pakai parameter query, itu di belakangnya query atau parameter setelahnya itu adalah value yang bakalan kita masukin ke dalam database-nya. Kita sebagai pengganti nih yang $S kayak gini, bukan dolar ding, sign S kayak gini. Jadi dia dimasukin di dalam parameter dari execute. Jadi dia harus urut juga nih teman-teman. Misal di sini kan kita baris pertama itu ada nama IO ya. Karena di sini persen S aja, jadi kita harus ngurutin nih. Buat S pertama itu apa, S kedua apa, S ketiga dan lain-lain itu apa, kayak gitu. Oke, kemudian di sini dia kan nge-return sebuah ID, jadi kita buat variable new ID, kemudian kita fetch. Fetch ini buat kita ngambil data fetch one kayak gitu. Jadi dia nanti langsung muncul nih ID-nya, ID yang di return sama perintah kita kayak gitu. Kemudian di sini kita pakai connection.commit. Jadi ada commit, ada rollback teman-teman. Commit ini ibaratnya kalian mencet Ctrl S di dalam database. Jadi kalian nge-save secara permanen buat di dalam database.
Kemudian kalau semisal udah di sini print success, jadi kita berhasil masukin database, kemudian nge-return ID baru kayak gitu. Kemudian di sini di exception-nya itu ada rollback. Jadi ada commit, ada rollback. Kalau misal commit itu dia nge-save database-nya secara permanen, kalau misal rollback ini dia bakalan ngembalikan database ke kondisi sebelum kita ngejalanin query ini. Misal kita udah fungsinya itu ya, misal kita udah ngejalanin query ini nih, query ini itu udah mau berhasil nih, tapi ada error nih, misal errornya di sini waktu kita nge-fetch di next-nya itu value yang udah masuk sebelumnya ya, yang udah kita masukin, udah kita execute di query pertama, itu dia kalau misal kita rollback, itu dia bakalan langsung hilang. Jadi seperti kita waktu awal sebelum ngejalanin sebuah query, kayak gitu. Di sini ngeprint aja, ngeprint gagal, kemudian finally-nya itu kursornya itu di close, kemudian koneksinya itu di close. Nah ini wajib di close ya teman-teman. Itu biar hemat resource dan juga database teman-teman itu aman, kayak gitu. Oke, kayaknya kayak gitu aja sih gua di Create IO ini.